Halo semua, selamat datang di GPDC, yaitu Glow Pastoral Digital Channel. Dan jangan lupa subscribe, komen, share, dan juga kita berikan linknya kepada orang lain, saudara. Kenapa? Karena ini pasti adalah konten-konten yang menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mau renungkan firman Tuhan, dan kiranya perenungan singkat ini menjadi inspirasi buat kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bicara kepada khususnya anak-anak muda. Iya nggak? Yaitu tentang pamer harta, saudara. Nah, kita lihat dulu bagian firman Tuhan supaya kita nggak membahasnya tanpa firman, yaitu di dalam Yesaya 5 ayat 15. Nah, firman Tuhan bilang begini, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tidak ada salahnya kita dapat uang banyak, saudara, dengan halal tentunya. Tidak ada dosanya kalau penghasilan kita beratus-ratus juta ataupun bermiliar-miliar. Tetapi saudara, anak-anak muda yang dikasihi, itulah ujian hidup. Betul nggak? Karena ujian hidup itu banyak. Ada ujian hidup waktu kita susah. Waktu kita susah, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Waktu justru kita berlimpah dan kita bisa memenuhi semua kebutuhan, masih ada juga ekstra untuk bergaya. Masih ada uang ekstra untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Di situ juga adalah ujian. Nah, anak-anak muda, sultan-sultan muda, katakan sama-sama saya, hidup adalah ujian. Betul nggak? Ujian waktu susah ada juga, ujian waktu berlimpah ada juga. Karena memang hidup ini adalah bagaimana kita harus mengasah karakter, saudara. Dan karakter yang paling susah adalah kesombongan. Susah sekali dikendalikan. Masih ingat Ananias dan Safira? Mereka punya harta, mereka punya tanah, mereka sombong, mereka bilangnya dekat sama Tuhan, mereka bilangnya mereka orang Kristen. Dan apa yang terjadi waktu ketika Petrus berkata siapa yang punya harta ingin diserahkan kepada rumah Tuhan, mereka langsung jual itu properti. Tapi kenapa? Ternyata mereka jual properti supaya namanya dipandang. Mereka justru kalau zaman-zaman ini ya, waktu mereka sumbang langsung masuk di sosmed, langsung masuk di semua digital sosial media, dan semuanya dipampang. Dipampangnya bagaimana? Saya jual semua properti dan dipersembahkan sama Tuhan, padahal hanya setengah. Nah, ini adalah salah satu kasus bagaimana kesombongan akhirnya mendatangkan kehancuran. Ini adalah salah satu kasus di mana akhirnya yang mereka mau tampilkan, mereka mau pamerkan, mereka mau tunjukkan bahwa harta mereka begitu banyak. Plus lagi, ditambah rohani-rohani sedikit lah. Kenapa? Diberikannya sama Tuhan, diberikannya sama rumah Tuhan. Itu justru mendatangkan celaka kalau dasar motivasinya adalah sombong. Karena Tuhan tidak akan pernah lebih bangga, Tuhan tidak akan pernah merasa lebih dihargai kalau kita berikan persembahan lebih banyak, saudara. Lalu Tuhan geleng-geleng, aku Tuhan di sorga jauh lebih kaya. Kenapa? Karena ada yang sumbang 100 juta, maka Tuhan lebih kaya. Bodoh itu. Tuhan tidak akan lebih kaya kalau Anda sumbang 1 miliar. Tuhan tidak akan lebih hebat, lebih bagus tahtanya kalau Anda sumbang 1 triliun. Kenapa loh? Semua dunia ini milik Tuhan kok. Kenapa kita harus sombong-sombongin di hadapan Tuhan? Kenapa kita harus bilang bahwa kita orang yang menyumbang paling besar? Hati-hati ya, jangan sampai kesombongan masuk ke dalam sultan-sultan tua ataupun muda. Nah, ada juga sultan tua yang makin sombong. Ada juga sultan muda yang justru waktu dia mulai naik nih ya, berkibar mulai, kesombongan masuk. Catat baik-baik, sultan tanpa hikmat menjadi buron. Juga saya mau bilang, jangan terlalu mendewakan namanya sosial media dan kita dianggap orang hebat, saudara. Ya kan? Karena memang ada beberapa tips nih saya mau berikan buat kita. Ya, buat anak-anak muda khususnya, coba dengarkan hikmat-hikmat ini. Ponsel boleh merek terbaru, tapi sayang tiap kali internetan minta sharing hotspot.
Kenapa? Karena uang bulanan sudah habis untuk bayar cicilan. Nah, sampai udah nggak ada lagi uang untuk beli kuota. Nah lo, ini berbahaya, betul nggak? Hanya untuk apa? Ponselnya kalau merek tertentu dipajang kalau lagi makan, ya kan? Ini kalau anak-anak muda kalau lagi makan, bukan makanan yang dipampang, yaitu apa? Handphonenya dijejerin semua. Lalu kunci mobil dijejerin semua. Kalau kunci mobilnya masih ada gagangnya begini nih, wah itu mah jadul. Tapi kalau kunci mobilnya udah mulai model remote, wah itu udah ada pencetannya, itu udah mulai bangga. Tapi kalau ada sampai kunci mobilnya hanya remote, nggak ada pencetannya, jadi kalau mendekat mobilnya langsung terbuka sendiri, nah itu baru sultan. Tapi bulanan isi bensin nggak sanggup. Nah lo, tapi bulanan isi kuota nggak sanggup. Hati-hati. Gaya sudah seperti selebritis, tapi uang di dompet tipis bikin miris. Nah, ayo hati-hati. Semua jangan hidup gara-gara gaya. Makan gaya itu berbahaya, ya. Jadi jangan malu terlihat sederhana. Malulah kalau kamu pura-pura kaya. Itu baru malu, betul kan? Tenang aja gitu loh. Orang yang rendah hati justru mantap kok. Ya nggak berlebihan. Makanya kalau kamu lagi susah, nggak usah sok kaya. Harus happy makan di warteg. Tapi nggak salah tingkah kalau makan di restoran. Betul nggak? Itu namanya bersahahahahaja. Betul dong. Iya kan, makan di pinggir jalan oke aja, iya kan. Kadang-kadang justru malah itu yang banyak vitaminnya. Nggak pernah tuh perut kita cacingnya bermasalah walaupun makan di pinggir jalan. Tapi kalau di restoran tenang-tenang aja kok. Tahu yang namanya bagaimana order, tahu caranya gimana. Makan harus dicelupin ke saus mana dulu, harus pakai ini dulu, tahu kok semuanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa rendah hati justru adalah hidup yang lebih enak, lebih nyaman. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa khususnya buat anak-anak muda, khususnya untuk sultan-sultan muda, khususnya juga untuk orang-orang tua yang berhati muda. Biarlah tetap kami punya kerendahan hati. Kami tidak pernah sombong, tapi kami tahu segala berkat berasal dari Tuhan. Dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplas, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.